Dengar kata statistik, apa sih yang ada di kepala kalian? Mungkin langsung kebayang mata kuliah yang bikin pusing, penuh rumus, dan pengen cepet-cepet dilupain aja. Tapi, gimana kalau saya bilang, buat Anda, para profesional TI atau sistem analis, statistik itu bukan sekedar angka loh. Ini tuh senjata rahasia, alat diagnostik super canggih buat ngintip kesehatan sistem digital yang lagi Anda kelola. Coba deh bayangin ini. Satu server bisa ngeluarin ribuan baris log tiap detiknya. Itu kan kaos banget ya. Bising, penuh data acak. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita nemuin sinjal yang penting di tengah semua kebisingan itu? Disinilah statistik masuk. Statistik mengubah kekacauan data mentah jadi sesuatu yang teratur, jadi sebuah cerita yang bisa kita pahami. Oke, sekarang kita masuk ke ide utamanya. Data yang dikeluarin sama sebuah sistem, entah itu penggunaan RAM, latensi server, atau log aktivitas, itu tuh kayak sidik jari digitalnya. Itu adalah identitas sistem tersebut. Dan tugas kita sebagai analis adalah memecahkan kode identitas ini, biar benar-benar ngerti, ini sistem lagi ngapain sih sebenarnya? Ini poin yang krusial banget. Data mentah itu sendirian nggak ada artinya. Serius deh, ribuan log aktivitas itu, ya cuma tumpukan teks aja, nggak berguna tanpa metrik yang jelas. Statistik inilah yang ngasih kita mata buat melihat. Statistik mengubah data yang subjektif jadi wawasan objektif. Jadi kita bisa bikin keputusan berdasarkan bukti, bukan cuma firasat. Oke, alat pertama di dalam toolkit kita. Kalau kita pertama kali lihat data, insting pertama kita pasti apa? Cari rata-ratanya kan? Nah, inilah yang kita sebut mean. Mean ini langkah paling awal buat dapat gambaran performa normal sebuah sistem itu kayak gimana sih? Definisinya sih simple banget ya. Jumlahin aja semua nilai datanya, terus bagi sama ada berapa banyak datanya. Tujuannya, buat nentuin sebuah baseline. Contohnya nih, kita lagi ngetes penggunaan RAM aplikasi baru. Kita kan perlu tahu, dalam kondisi normal, rata-rata RAM yang dia pakai itu berapa? Nah, coba deh lihat data di layar ini. Selama 5 menit pertama pengujian, penggunaan RAM aplikasi kita kelihatannya stabil banget. Cuma naik turun sedikit antara 85 sampai 91 mega. Kalau kita hitung rata-ratanya, kita dapat sebuah baseline performa yang kelihatan normal. Sejauh ini kelihatannya aman-aman aja kan? Tenang, terkendali, so far so good. Dan plot twist, disinilah drama dimulai. Tiba-tiba di menit ke-6, jebret, ada memory leak parah dan penggunaan RAM langsung loncat ke 250 mega. Lihat deh apa yang terjadi sama rata-rata kita. Langsung melompat ke 115,5 mega. Angka ini kan jadi nggak relevan sama sekali ya. Sama sekali nggak mencerminkan kondisi sistem yang 83% waktunya jalan normal di bawah 92 mega. Satu data ekstrim ini yang kita sebut outlier baru aja ngerusak seluruh gambaran kita. Ini pelajaran paling penting soal mean. Kelemahan terbesarnya, dia itu sensitif banget sama nilai ekstrim. Cuma butuh satu anomali aja di data Anda, dan mean bisa ngasih gambaran yang salah total tentang realita performance sistem. Terus, kita nyerah gitu aja? Oh tentu enggak. Kita cuma butuh alat yang lebih baik. Nah, karena si Migen ini terbukti gampang banget tergoda dalam skenario tadi, kita butuh pahlawan baru. Mari kita kenalin median dan modus. Dua alat ini jauh lebih tangguh dan seringkali ngasih gambaran realita yang lebih jujur, apalagi pas sistem lagi kena masalah. Sekarang, coba lihat perbandingannya. Kontras banget kan? Di satu sisi, kita punya mean yang udah tercemar sama outlier, di angka 115,5 mega. Tapi di sisi lain, ada median, si nilai tengah, yang anteng aja di 89,2 mega. Jauh lebih masuk akal dan dekat sama realita kan? Inilah kekuatan median. Dia itu tahan banting. Dia cuek aja sama tarikan nilai ekstrim dan nunjukin potret kinerja yang sebenarnya dialami mayoritas sistem. Oke, kita pindah kasus yuk. Yang gak kalah penting, latensi server. Di sini, median dan modus punya peran yang super praktis. Median itu ngasih tahu kita titik tengah pengalaman pengguna. Artinya gini, 50% pengguna Anda dapat respons lebih cepat dari nilai median ini. Sementara itu, modus atau nilai yang paling sering muncul nunjukin angka latensi yang paling umum dirasain pengguna. Ini penting banget buat optimasi, karena kita jadi tahu beban terbesar sistem kita itu ada di mana. Oke, sekarang di depan kita ada data mentah dari 100 akses ke server ujian online. Kita bisa langsung lihat kan, mayoritas akses ada 52 itu ada di rentang 70-79 milidetik. Nah, dari tabel inilah kita bakal keluarin ketiga jagoan kita, mean, median, dan modus. Setelah dihitung dari data kelompok tadi, kita dapat angka ini. Mean atau rata-rata latensinya adalah 71,10 milidetik. Nah, angka inilah yang sekarang jadi Key Performance Indicator atau KPI kita.
baseline resmi kita, yang bakal kita pakai buat ngukur kinerja server ke depannya. Terus, gunanya apa punya baseline? Gini, dengan patokan 71,1 milidetik, kita jadi bisa bikin aturan main. Tiap ada akses yang latensinya di atas 90 milidetik, yang jauh banget dari baseline, itu otomatis kita tandai sebagai anomali. Ini bisa jadi tanda ada macet di jaringan, atau jangan-jangan serangan DDoS kecil-kecilan. Baseline ngasih kita kemampuan buat deteksi ancaman secara proaktif, bukan nunggu kejadian dulu baru reaktif. Sejauh ini, kita udah lihat masing-masing metrik secara terpisah. Sekarang, bagian paling serunya. Kita sampai di puncak analisis. Momen di mana kita gabungin ketiganya buat ngebuka wawasan paling dalam soal performa sistem kita. Inilah anatomi kinerja yang sesungguhnya. Ini dia momen ahanya. Coba perhatiin grafiknya. Kita punya modus puncaknya di 74,24, median di 72,96, dan mean di 71,10. Lihat polanya. Mean lebih kecil dari median, dan median lebih kecil dari modus. Ini bikin distribusinya jadi miring ke kiri atau negatively skewed. Mungkin kedengarannya aneh ya, distribusi miring kok malah bagus. Tapi dalam analisis latensi server, ini adalah kabar super baik. Kenapa? Karena ekor di sebelah kiri itu adalah akses-akses yang super cepat. Justru akses-akses inilah yang narik nilai rata-rata, mean, jadi lebih rendah dari pengalaman mayoritas, modus. Ini tanda server yang sehat dan performanya kencang. Jadi setelah semua analisis ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Intinya, kita udah ngebangun sebuah toolkit diagnostik yang strategis. Ini bukan lagi soal hafal rumus, tapi soal pakai alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Yuk, kita rangkum toolkit strategis kita. Pakai mean buat nentuin baseline dan jadi alarm pertama buat deteksi anomali. Pakai median sebagai standar emas buat ngukur stabilitas sistem. Ini metrik yang paling jujur. Dan pakai modus buat ngertiin user experience yang sesungguhnya dan buat nentuin optimasi. Pesan utamanya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menganalisis sistem yang kompleks cuma dengan satu angka. Pakai ketiganya bareng-bareng biar dapat gambaran 360 derajat. Jadi, nanti pas Anda balik lagi lihat dashboard monitoring atau laporan performa, jangan cuma lihat satu angka rata-ratanya aja. Coba tanyain ke diri sendiri, posisi median dan modusnya di mana? Apa distribusinya miring ke kiri, yang artinya performanya optimal, atau malah miring ke kanan, yang mungkin nunjukin ada masalah? Sistem Anda miring ke kiri atau ke kanan? Nah, statistik yang punya jawabannya.